Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham Hasan Putra dengan NPM 25592011. Di sini saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan yaitu pengertian tentang HAM. Menurut Jokli, HAM itu hak alamiah yang melekat sejak lahir. Ada 3, hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki suatu negara yang nggak boleh mengambil itu. Selanjutnya dalam undang-undang itu jelas tertulis di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 1 yang berbunyi, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang diwajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang. Adapun ciri-ciri HAM itu adalah 1, dia universal, berlaku untuk semua orang yang hidup maupun tidak hidup. Selanjutnya dia itu memiliki hakiki, udah ada sejak lahir, nggak dikasih orang lain, itu adalah hak kita. Selanjutnya tidak dapat dicabut. HAM yang memiliki kepada kita tidak bisa dicabut oleh siapapun. Selanjutnya HAM itu tidak dapat dibagi. Apabila HAM milik kita itu tidak bisa dibagi pada orang lain, maupun dia di dalam hal pendidikan, hak dibuka kebebasan berpendapat. Selanjutnya HAM, jadi HAM itu kayak paket komplit. Udah. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadan dengan NPM 25592011152. Pengertian hak akademik mahasiswa. Hak yang menjamin mahasiswa dapat menempuh pendidikan tinggi secara bebas, bermutu, adil, dan tanpa diskriminasi. Rincian hak akademik. 1. Hak mendapat pendidikan bermutu. Pasal 13 ayat 1. 2. Hak kebebasan akademik dan mimbar akademik. Pasal 8 ayat 2. 3. Hak penilaian objektif. Permendikbud nomor 3 2020. 4. Hak layanan akademik. Sudah. Yang kedua, segmen hak asasi mahasiswa bidang demokrasi kampus. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NPM 255921118. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang hak asasi mahasiswa di bidang demokrasi. Pengertian dari hak demokrasi mahasiswa: hak untuk terlibat dalam kehidupan bernegara dan berorganisasi di lingkungan kampus tanpa tekanan, ancaman, dan diskriminasi. Adapun rincian hak demokrasi yang pertama yaitu hak berserikat dan berorganisasi. Artinya, lo bebas masuk BEM, HIMA, UKM, IKMA. Kampus wajib mengisi dana dan sekretariat. Larangan kekerasannya yaitu kampus tidak boleh bekukan UKM cuman karena kritik. Harus lewat sidang etik. Kasus UBSI 2023, UKM pers sempat dibekukan karena berita UKT naik. Setelah advokasi, LBH dibuka lagi. Adapun yang kedua yaitu hak berpendapat dan berekspresi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, artinya kamu boleh demo, bikin petisi, mading, konten kritik, sarannya damai, gak hoak, gak sara. Jalur resmi UBSI sampaikan aspirasi via DPM atau audensi ke Ware 3. Adapun hak politik kampus, artinya hak pilih dan dipilih di pemilu BEM. 1 mahasiswa 1 suara, harus lebur jurdil. Pelanggarannya yaitu tim sukses bagi-bagi duit buat nyoblos. Itu pidana pemilu kampus. Adapun yang keempat, hak bebas dari represivitas. Kamu boleh di DO, diskors, atau dinilai diturunkan gara-gara aktif organisasi. Perlindungan ada di Statuta UBSI pasal 45. Kesimpulannya, kampus tanpa demokrasi bagaikan pabrik ijazah, mahasiswa tanpa suara bagaikan robot. Nama saya Rizky Dwi Putra
NPM 2559201144. Ini saya akan menjelaskan apa itu hak perlindungan dan kesejahteraan. Pengertian hak perlindungan, hak adalah hak untuk mendapat rasa aman secara fisik, psikis, dan sosial selama menempuh pendidikan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil. Kemudian rincian perlindungan ada nomor 1, segala perbuatan merendahkan, melecehkan, menyerang tubuh terkait seksualitas seseorang. Nomor 2, hak kesehatan mental. Kampus wajib sedia layanan konseling gratis dan rahasia. Nomor 3, hak non-diskriminasi dan ramah disabilitas. Undang-Undang Nomor 8/2016. Pengertiannya mahasiswa difabel dapat akomodasi layak seperti waktu ujian plus 50%, juru bahasa isyarat, dan jalur kursi roda. Nomor 4, dan yang terakhir, hak kesejahteraan ekonomi. Hak dapat info beasiswa KIP kuliah, PPA, yayasan, BSI secara transparan. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari teman-teman ketua, saatnya kita berbincang dengan Agung. Agung, setelah kamu dengerin semua hak tadi, banyak mikir, wah enak dong jadi mahasiswa, tapi ingat kami itu nggak absolut kan, Gong? Benar, Bot. Tapi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 70 disebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang itu wajib tunduk pada pembatasannya yang diterapkan undang-undang. Nah, berarti kita sebagai mahasiswa itu punya 4 kewajiban mahasiswa menurut undang-undang tadi. Yang satu itu pertama, menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang nomor 2, menjaga norma pendidikan, nama baik dan nama baik alma mater. Nomor 3, bayar biaya pendidikan sesuai ketentuan. 4, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Jadi nggak bisa nuntut hak kalau kewajiban nggak jalan. Kalau hak dilanggar padahal kamu udah benar, ini tanggal advokasinya. 1, dosen wali, 2, kaprodi, 3, ware, 4, BIM, 5, LLDIK TI wilayah 3. Ini selanjutnya akan diajarkan oleh kawan saya Rizky dan Pak. Silakan. Jadi guys, hak asasi manusia mahasiswa itu bukan teori doang, itu tema kita. Nah, dari pengertian hak asasi manusia umum, kita turunin ke hak akademik, hak demokrasi, hak perlindungan, semuanya saling nyambung. Kampus maju itu kampus yang mahasiswanya berani bersuara karena itu haknya. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Ada lebih kata kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Anggun dalam moral, anggun dalam intelektual, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.